Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Mesbah Doa, dimanapun berada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama datang pada Tuhan, kita mau bersyukur malam hari ini untuk setiap hal yang sudah ada di dalam kehidupan kita. Kita mau bersyukur malam ini kepada Tuhan setelah aktivitas kita mungkin seharian, kita beraktivitas bekerja ataupun kita di rumah, atau dimanapun, malam hari ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang pada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu, buat rahmat-Mu yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Malam hari ini kami mau siapkan hati kami. Kami mau datang kepadamu ya Tuhan. Kami mau mengucap syukur. Malam hari ini, biarlah kami buka hati kami. Kami mempersilahkan Engkau Roh Kudus untuk menjamah kami. Dimanapun kami berada, apapun kondisi kami malam ini, kami mau buka hati kami selebar-lebarnya. Biar kuasa Tuhan bekerja malam hari ini. Karena kami tahu kuasa Tuhan tidak terbatas. Tuhan selalu punya cara untuk menolong setiap kami. Tuhan selalu punya cara untuk memulihkan kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur malam ini. Engkau yang kuduskan, sucikan kami, agar kami layak menghadap tahta-Mu. Mari sama-sama datang, hampiri Tuhan dengan pujian kita, dengan ucapan syukur kita. Sembah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bersyukur kepadamu. Hanya Engkau yang kami andalkan, Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga caramu. Kau yang kuandalkan, Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga caramu. Kau yang kuandalkan, di setiap langkah hidupku. Tak terbatas
kasih-Mu, terbatas kasih-Mu, tak terduga tak jalan. terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya Di di segala segala musim hidupku, tak terbatas kuasa. tak terbatas kuasa-Mu, Tak tak terduga terduga cara-Mu, Kau yang ku andalkan, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku, tak terbatas, tak tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari lebih lagi, tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu. kuasa-Mu, Amin. Tak terduga tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku, tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga tak jalan-Mu. terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya, Kau yang amin, yes, ku percaya di segala musim hidupku. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu tak terbatas. percaya Cara-Mu untuk memulihkan setiap kami itu tak terduga di pikiran kami Tuhan. Kami percaya Engkau yang sanggup, Engkau yang sanggup memulihkan ya Tuhan. Terima kasih. Oh, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Engkau yang ku andalkan, andalkan di setiap langkah hidupku, tak terbatas kasih-Mu, kasih-Mu tak terduga jalan-Mu. Engkau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku, tak terbatas kuasa-Mu. tak Mari imani. terbatas kuasa-Mu. Mari percaya kuasa Tuhan Tak tidak terbatas. terduga cara Tuhan Yesus, kami datang malam ini. Kau yang Kami mau bilang Kau yang kami andalkan. andalkan Tidak ada yang lain. di
setiap Ya Tuhan Yesus. langkah hidupku. Dengan segenap hati kita Pak, Tak terbatas kasih-Mu ya Tuhan. Amin. Tak terduga jalan-Mu, Engkau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, kasih-Mu tak terduga. Jalan-Mu, Kau yang ku percaya, di segala musim hidupku. Hanya Engkau yang tahu setiap kami Tuhan. Engkau yang paling mengerti hidup setiap kami. Karenanya kami percaya padamu. Oh Tuhan, kami percaya penuh kepadamu Tuhan. Oh Yesus, di dalam hidup kami hanya Engkau satu, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Hanya Engkau yang kami percaya. Kami taruh semua iman kami, pengharapan kami, pergumulan kami di bawah kaki Tuhan malam ini. Mari masing-masing pribadi kau datang pada Tuhan. Naikkan doamu. Mungkin malam hari ini kau merindukan sesuatu untuk kau berdoa, untuk pemulihan terjadi. Mari percaya, hanya Tuhan yang sanggup memulihkan. Yes, Yesus, Yesus, hanya Engkau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, Yesus, hanya Kau Engkau yang kami percaya. Yes. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu, di setiap
waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus, Yesus. Yesus, Mari dengan iman kita, yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan, tidak ada yang lain. Oh Yesus, siapapun juga Yesus, Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yang ku andalkan Tuhan, tidak ada yang lain selain Engkau, Yesus, yang kami percaya. Yesus, hanya dalam hadirat-Mu kami kuat, kami tenang. Jesus, kami tahu saat kami di dalam hadirat Tuhan, segala sesuatu yang baik boleh dinyatakan. Mari duduk diam, rasakan. Rindukan Tuhan lebih lagi. Izinkan Dia menjamahmu malam ini. Izinkan Tuhan memelukmu, mendekapmu dengan kasih, kasih yang sejati. Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber pengharapan kami, Engkaulah sumber damai sejahtera sukacita kami Tuhan. Hanya Engkau Yesus yang kami andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi Jesus, yes, siapapun juga Yesus, Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus, Yesus, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus.
Yesus, lebih dari segalanya kami mengasihi-Mu Tuhan. Segala pujian hormat kami bagi-Mu. Haleluya. Kami sembah Engkau, lebih dalam kami menyembah. Kami sembah Engkau. Haleluya. Segala pujian bagi-Mu. Ini hati kami, ini kerinduan kami Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berseru, ku sembah Engkau selamanya Tuhan. Hanya Engkau. Ini Tuhan kembali izinkan kami berjumpa di Mesbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami Tuhan, agar kami boleh semakin mengerti rencana, maksud dan kehendak Tuhan di hidup kami. Lewat setiap hal yang terjadi di hidup kami boleh melihat dan tahu bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita semua dalam anugerah dan pemeliharaan Tuhan. Hari-hari ini biarlah iman kita boleh semakin tumbuh di dalam Tuhan. Baik, kita akan dengarkan kesaksian. Saya akan bacakan yang sudah masuk terlebih dahulu. Shalom Ibu Pendeta Debbie. Kenalkan, nama saya Windy dari Bandung. Saya mau bersaksi bagaimana Tuhan tuh menolong dan mujizat boleh terjadi dalam hidup kami. Beberapa hari yang lalu saya menerima telepon dari pabrik sehubungan dengan adanya demo. Jadi pabrik itu tidak dapat produksi sehingga harus berhenti beberapa saat ya, sesuai dengan waktu yang tidak dapat ditentukan. Dan ketika mendapat berita itu membuat saya menjadi cemas dan khawatir Bu, karena saya sangat membutuhkan bahan baku dari pabrik itu untuk orderan saya, karena saya juga sudah terima orderan dari toko-toko. Dan saya sudah khawatir saat itu, ya karena bagaimana ya sudah terlanjur terima orderan tapi pabrik bahan bakunya tutup sampai batas waktu yang tidak ditentukan karena ada demo. Saat itu saya datang sujud berdoa berseru kepada Tuhan. Ya, daripada khawatir, takut, cemas, ambillah pilihan yang terbaik, datang kepada Tuhan berdoa, saudara ya. Saya sujud berdoa, saya berseru pada Tuhan dalam kesesakan, ya dalam rasa khawatir, rasa takut saya. Saya diingatkan khotbah Ibu Debbie di mana Ibu menyampaikan bahwa ketika ada dalam persoalan, beban berat, masalah, jangan mencari manusia tetapi carilah Tuhan. Amin. Ya, Ibu selalu berpesan untuk belajar untuk mengandalkan Tuhan. Ya, jangan andalkan kekuatan sendiri, jangan mencari manusia, jangan mencari pertolongan pada siapapun, tapi belajar mengandalkan Tuhan. Saya bersyukur ya, saya berseru pada Tuhan. Dan puji Tuhan ya, Tuhan itu mendengar doa-doa kita yang sungguh-sungguh berharap pada Dia. Beberapa hari kemudian saya mendapat telepon dari pabrik bahan baku itu dan orangnya menginfokan bahwa semua barang pesanan saya akan segera dikirim.
Saya percaya itu semua hanya karena pertolongan Tuhan, ya. Puji Tuhan, sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang mengandalkan Dia. Terima kasih buat semua khotbah-khotbah Ibu yang sudah saya dengar. Khotbah Ibu membuat iman saya bertumbuh dan saya selalu mendapatkan kekuatan dalam menghadapi pergumulan hidup. Saya tetap belajar untuk mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bu, maaf kalau kesaksian ini panjang. Saya terus berdoa biarlah melalui kesaksian ini boleh menjadi berkat bagi semua yang mendengarkan. Dan Tuhan memberkati pelayanan Ibu dan juga pada Niel serta seluruh keluarga dan seluruh tim. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan saudara, kita mendengar satu kesaksian bahwa ayo apapun yang kita hadapi yang membuat kita khawatir hari-hari ini, tetap andalkan Tuhan, carilah Tuhan, berseru pada Tuhan daripada kita membiarkan rasa khawatir kita, kecemasan kita, lebih baik kita belajar untuk mengandalkan Tuhan. Jangan biarkan kekhawatiran, ketakutan menguasai kita, tapi sebaliknya datang di kaki Tuhan, cari Tuhan, duduk di kaki Tuhan dan berdoa serta berserah kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhanlah yang sanggup menolong, memberi jalan keluar bagi setiap orang-orang yang setia untuk mencari Dia. Iya, dan baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam ini. Kita sudah sampai di Mazmur 59. Tadi malam kita sudah baca tentang ya pemimpin-pemimpin yang lalim, ya, dan pembesar-pembesar penguasa yang lalim. Kita sudah membaca dan sekarang kita akan lanjut Mazmur 59. Judul perikopnya minta tolong melawan musuh, minta pertolongan melawan musuh. Ya, dan ini tema besarnya adalah doa, pujian dan meminta pertolongan yang menyelamatkan hanya dari Allah saja, ya. Sebab kasih Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan itu adalah tempat yang aman, ya, di dunia ini untuk kita datang berseru kepada Tuhan. Mazmur 59 untuk pemimpin biduan menurut lagu jangan memusnahkan Miktam dari Daud ketika Saul menyuruh orang mengawasi rumahnya untuk membunuh dia. Masih dari Daud yang menulis Mazmur ini, dan ini adalah sebuah pengalaman pribadi ketika Saul menyuruh untuk membunuh Daud, bahkan mengawasi rumahnya. Bapak Ibu bisa membayangkan bahkan Daud itu rumahnya diawasi. Dan yang mengawasi itu Saul. Pada waktu itu siapa Saul? Raja di Israel. Bayangkan kalau ya raja menyuruh orang mengawasi rumah kita untuk membunuh kita. Maka dia mengalami ketakutan yang begitu hebat dan luar biasa. Namun kita akan melihat dan belajar hari ini apa yang Daud lakukan, saudara. Ya, dikatakan di sana ayat yang kedua, lepaskanlah aku daripada musuhku ya Allahku, bentengilah aku terhadap orang-orang yang bangkit melawan aku. Ketika Daud ada dalam satu keadaan yang tertekan, ketakutan, khawatir, itu pasti menjadi satu. Dia tidak membiarkan perasaan ketakutannya menguasai hidupnya, sebaliknya dia datang pada Tuhan. Dia berdoa dan berkata, lepaskanlah aku daripada musuhku ya Allahku, bentengilah aku terhadap orang-orang yang bangkit melawan aku. Lepaskanlah aku, ya. Jangan pernah mencari pertolongan dari manusia, tapi berdoalah kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup melepaskan kita dari musuh-musuh kita. Maka dikatakan lepaskanlah aku daripada musuhku ya Allahku. Ya, banyak orang yang bangkit melawan aku. Dan ini yang melawan Daud bukan main-main, adalah seorang raja, ya, seorang pemimpin, ya, dari bangsanya, dan dia mengerahkan semua kekuatan pasukannya, saudara. Karena Daud percaya hanya Tuhan yang sanggup melepaskan kita, apapun musuh kita hari ini, apapun mungkin itu masalah, sakit, penyakit atau orang lain, ya, datang pada Tuhan, andalkan Tuhan, saudara. Ayat yang ketiga, lepaskanlah aku daripada orang-orang yang melakukan kejahatan dan selamatkanlah aku daripada penumpah-penumpah darah. Tidak main-main, karena memang yang mengejar Daud adalah para penumpah darah yang ingin membunuh dia. Sebab sesungguhnya mereka menghadang nyawaku, orang-orang perkasa menyerbu aku, padahal aku tidak melakukan pelanggaran dan aku tidak berdosa ya Tuhan. Daud datang kepada Tuhan, saudara, dan satu-satunya alasan kita dapat datang kepada Tuhan, berharap pada Tuhan dan percaya bahwa pertolongan akan terjadi hanyalah satu. Waktu kita menyadari bahwa kita ini tidak bersalah.
Sekalipun juga mungkin ke masalah itu datang terjadi karena kita berbuat salah, cepat-cepat minta ampun, bertobat. Ya, supaya ada alasan untuk Tuhan menolong kita. Ya, sebab ketika kita berdosa, kita nggak mau bertobat, ya itu juga tidak bisa Tuhan menolong orang yang tidak mau bertobat. Tapi ketika kita bertobat, maka Tuhan itu sanggup melepaskan. Ya, Daud bilang, ya aku ini tidak berdosa dan aku tidak bersalah Tuhan terhadap Saul. Kita tahu Daud diizinkan mau dibunuh oleh Saul karena Saul iri hati melihat Daud yang dipuji-puji karena kemenangannya atas Goliat. Aku tidak bersalah, merekalah yang lari dan bersiap-siap. Marilah mendapatkan aku dan lihatlah. Ya, Daud punya satu keyakinan yang teguh bahwa memang dia tidak melakukan kesalahan di hadapan orang-orang itu. Ya, bahwa dia memang hidup benar, dia hidup baik dan Tuhanlah yang memberikan kemenangan atas Daud terhadap Goliat. Tapi ya masalah iri hati Saul ya itu juga masalah lain. Kita belajar saudara di Alkitab banyak orang-orang yang iri terhadap orang yang dipakai Tuhan. Kemarin juga Daniel kita mendengar ya, tapi ya itulah yang penting kita posisinya benar maka Tuhan pasti akan membela kita. Ya, ayat yang ke-6, Engkau Tuhan Allah semesta alam adalah Allah Israel. Bangunlah untuk menghukum segala bangsa. Janganlah mengasihani mereka yang melakukan kejahatan dan berkhianat. Selah. Ya, rasanya Daud itu menumpahkan satu curahan hatinya kepada Tuhan bahwa ya hanya Tuhan yang sanggup bangkit dan melawan mereka para pemimpin-pemimpin yang jahat ini saudara. Yang melakukan kejahatan dan juga berkhianat. Di mana apa yang salah dibenarkan dan yang benar itu disalahkan. Pada waktu senja mereka datang kembali, mereka melolong seperti anjing dan mengelilingi kota. Sesungguhnya mereka menyindir dengan mulutnya, semua ada di bibir mereka. Sebab siapakah yang mendengarnya? Ya, jadi orang-orang ini memang saudara, orang-orang yang tidak takut Tuhan, mereka itu menghujat, mereka melolong seperti anjing dan menakut-nakuti semua orang. Karena mereka punya kekuasaan, Saul itu punya kekuasaan. Ayat 9, tetapi engkau Tuhan menertawakan mereka, engkau mengolok-olok segala bangsa. Ya kekuatanku, aku mau berpegang padamu sebab Allah adalah kota bentengku. Daud berkata dan dia proklamirkan bahwa Allah adalah kekuatannya, bahwa Allah adalah kota bentengnya. Biarlah kita juga semua menaruh rasa percaya kita hanya kepada Tuhan. Dia kota benteng bagi setiap kita. Ya, orang-orang fasik itu setiap hari menghujat Allah saudara. Ya, seolah-olah Allah itu tidak ada, seolah-olah Allah itu tidak bisa mendengar atau melihat apa yang mereka lakukan. Ya, tetapi Allah justru menertawakan mereka. Orang fasik itu hidup seolah-olah ya Tuhan tidak lihat semua kejahatan mereka. Ya, tetapi Allah itu mengamat-amati dengan sabar. Ya, Allah itu memberi kesempatan sampai hari ini. Ya, Tuhan memberi kesempatan untuk mereka itu bertobat saudara. Ya, sebagai orang percaya kita harus berhati-hati supaya kita ini tidak hidup menghujat Tuhan, menghujat Roh Kudus ya, mengira bahwa Tuhan tuh nggak ada sehingga kita dengan segala hawa nafsu hidup melakukan dosa. Hari-hari ini kita melihat saudara ya, aduh ngeri rasanya kebinasaan demi kebinasaan. Ya, kemarin kita juga berduka peristiwa ada kebakaran di Glodok saudara. Bahkan yang viral sekarang diberitakan ternyata di situ ada yang meninggal, seorang suami yang dia berkata pada istrinya dia mau pergi untuk bekerja dan ternyata dia tewas ya dalam kebakaran itu. Kita lihat saudara, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan itu tidak ada. Ya, Tuhan itu ada. Kita harus berhati-hati karena kita nggak tahu kapanpun kita bisa mati, dimanapun kita bisa mati. Yang terpenting adalah ya kita harus bertanggungjawabkan seluruh hidup kita. Orang fasik itu adalah orang yang tahu kebenaran tapi tidak mau bertobat, tidak mau melakukan kebenaran. Dia alasan pergi kerja, pergi lembur, ternyata dia pergi dugem saudara. Makanya kenapa hari-hari ini
saya selalu berkata, jauhi dosa, tinggalkan saudara tempat-tempat yang seperti itu. Ya janganlah kita mau mendukakan Tuhan. Ya untuk apa orang pergi ke tempat seperti itu mencari kepuasan jiwa. Ya dan ternyata saudara mereka salah. Ya kalau sudah terjadi seperti itu ya saudara rasanya itulah kita berdoa buat keluarga yang ditinggalkan supaya diberi kekuatan untuk menghadapi semua pencobaan ini. Tapi ini sungguh menjadi satu hikmah bagi setiap kita yang masih hidup. Ya ayo, kita nggak tahu kapan kita dijemput pulang. Kita nggak tahu kapan kita mati. Ya saya yakin juga mereka tidak menyangka kalau malam itu adalah malam kematian mereka. Tapi yang sangat disayangkan saudara, kalau masih ada dosa lalu kita ini tidak siap untuk berpulang. Ya itulah saudara, mari kita berusaha untuk bertobat dan hidup sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Dikatakan di sana, Allahku dengan kasih setianya akan menyongsong aku. Allah akan membuat aku memandang rendah seteru-seteruku. Janganlah membunuh mereka supaya bangsaku tidak lupa. Halaulah mereka kian kemari. Dengan kuasamu dan jatuhkanlah mereka ya Tuhan perisai kami. Karena dosa mulut mereka adalah perkataan bibirnya. Biarlah mereka tertangkap dalam kecongkakannya. Oleh karena sumpah serapah dan dusta yang mereka ceritakan. Jadi orang-orang fasik itu memutarbalikan. Yang salah dibilang benar, yang benar dibilang salah. Pada waktu itu para pemimpin, bahkan Saul sebagai seorang raja pun, ingin membunuh Daud yang tidak bersalah. Dia tahu sekali bahwa Daud tidak bersalah, tapi akhirnya dia perintahkan semua untuk membunuh Daud. Habisilah mereka dengan geram, habisilah sehingga mereka tidak ada lagi, supaya mereka sadar bahwa Allah memerintah di antara keturunan Yakub sampai ke ujung bumi. Selah. Daud meminta pertolongan kepada Tuhan sebab Daud dikejar-kejar oleh orang-orang yang kasihnya telah berubah karena iri hati kepada dia oleh Saul saudara. Dan ini mendorong mereka untuk mau membunuh Daud. Sahabat, bahkan anaknya sendiri, bahkan Saul semua berbalik untuk menyerang Daud. Betapa kasih itu bisa berubah. Tetapi Daud mengetahui bahwa kasih Allah bagi dia tidak pernah berubah. Kasih setia Tuhan itu tetap sampai selama-lamanya. Bahkan belas kasihan Allah bagi semua orang yang percaya kepadanya. Sama dengan kasih Tuhan itu kepada Daud. Tetapi ketika kasih orang lain gagal atau mengecewakan kita harus terus bersandar kepada Allah. Dan kita melihat di sini saudara, Daud meminta kepada Tuhan untuk Tuhan hukum mereka, karena mungkin dalam kekesalannya Daud merasa dia tidak bisa melawan mereka. Dia berdoa meminta kepada Tuhan untuk Tuhan yang membalas, supaya Tuhan menyatakan bahwa Tuhan adalah pembelanya. Tapi kita tidak boleh saudara berdoa supaya orang jahat itu dibinasakan Tuhan. Pada waktu senja mereka datang kembali, mereka melonglong seperti anjing yang mengelilingi kota. Mereka mengembara mencari makan. Apabila mereka tidak kenyang, maka mereka mengaum. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu pada waktu pagi, aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Kekuatanku bagimu, aku mau bermazmur. Sebab Allah adalah kota bentengku, Allahku yang kasih setia. Dengan kasih setianya. Kita lihat di sini saudara, di sepanjang Mazmur ini Daud menggambarkan dalam rincian yang mengejutkan perilaku para musuhnya. Bahkan dia menyampaikan perasaan takutnya terhadap keputusasaan yang dia lihat di sekeliling dia. Orang-orang yang dia kasih semua berbalik untuk mencelakakan dia. Jadi betapa senangnya dalam ayat-ayat terakhir ini kita membaca tentang peran Allah dalam kehidupan Daud sebagai tempat perlindungan, tempat keselamatan dan sumber kasih yang tidak pernah berkesudahan. Daud telah belajar untuk mengubah situasi negatif menjadi sebuah peringatan tentang kehadiran Allah yang setia. Dari doa berubah menjadi iman yang muncul sehingga Daud bisa berkata, aku akan menyanyikan kebesaranmu sekalipun mereka terus merongrong, tapi aku bernyanyi bagi kebesaran Tuhan. Hari ini saudara, bagaimana kita berespon ketika kita ditekan dalam keadaan apapun? Marilah kita tetap berserah dan mencari Tuhan karena Dialah sumber pertolongan kita. Kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa.
Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hari ini Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Kami boleh mengerti akan arti daripada kasih setia Tuhan. Dalam segala keadaan kami belajar seperti Daud. Ketika dia mengalami tekanan yang begitu besar, ketika dia mengalami musuh-musuh yang ingin mencelakakan dia hanya datang pada Tuhan, berharap pada Tuhan, menyerahkan hidupnya pada Tuhan, menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu dan percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan orang yang berharap kepadamu. Hari ini mungkin musuh-musuh kami mengelilingi kami, entah musuh penyakit, entah masalah keuangan, masalah persoalan hidup apapun, itu adalah musuh-musuh iman kami. Ajar kami untuk tidak takut menghadapi musuh kami, tapi kami belajar untuk duduk di kaki Tuhan, menyanyikan kebesaran Tuhan di hidup kami, sebab kami percaya cepat atau lambat waktu Tuhan itu yang terbaik untuk menjawab setiap doa-doa kami. Tuhan tolong setiap anak-anakmu yang sedang mengalami masalah dalam keuangan, terjebak hutang piutang. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kau memberkati kami dengan pekerjaan kami supaya kami dapat melunasi semua utang-utang kami. Berkati juga semua anak-anak-Mu Bapa, mereka yang ingin mencari pekerjaan, yang ingin menjual aset. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Beri pemulihan demi pemulihan terjadi atas setiap anak-anak-Mu Tuhan, agar iman mereka terus bertumbuh dalam Engkau. Keluarga dipulihkan, suami, istri, anak-anak, ekonomi dipulihkan. Bahkan kami tidak takut dan khawatir. Kami tahu bagi orang-orang yang percaya pada Tuhan, Tuhan menyediakan kekuatan dan pertolongan. Berkati setiap anak-anak-Mu juga Bapa yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup, yang sedang terbaring sakit hari-hari ini Tuhan jamah dan tolong. Berikan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kau juga Tuhan yang memberkati setiap anak-anak-Mu Bapa, mereka yang ada dalam pencobaan apapun, Tuhan turut bekerja. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, lawatan Tuhan tercurah bagi pemerintahan kami. Berkati, sungguh kami berdoa untuk pemerintahan di atas bangsa ini, Pak Prabowo dan juga Pak Gibran. Tuhan beri hikmat, roh takut akan Tuhan, agar apa yang mereka putuskan sungguh-sungguh berasal dari Tuhan. Engkau pegang kendali atas perekonomian di bangsa ini Bapa. Biarlah damai sejahtera, sukacita-Mu turun atas bangsa kami, lawatan Tuhan, roh takut akan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami patahkan setiap hal-hal yang buruk atas bangsa ini, malapetaka, bencana. Tuhan jauhkan, karena semakin banyak orang-orang yang bertobat kembali kepada Tuhan. Jauhkan bangsa ini dari korupsi, beri roh takut akan Tuhan atas pejabat-pejabat di negeri kami ini Bapa. Berkati juga Tuhan untuk seluruh rakyat Indonesia, biarlah hidup dalam pertobatan Tuhan. Semakin banyak orang bertobat di atas bangsa ini, dari Sabang sampai Merauke, juga ada semua bangsa-bangsa lain. Tuhan juga memberkati, hujan pertobatan tercurah. Tuhan memberkati dengan keselamatan yang daripada Tuhan. Berkati Bapa, kami percaya anugerah Tuhan cukup bagi setiap orang-orang yang terus berharap dan berdoa kepada Tuhan. Karena itu mari Bapak Ibu buka hati dan tangan-Mu, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua, Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kami, dan nama kami tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel. Tidak ada tempat yang lain Tuhan untuk kami datang memohon pertolongan. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Engkau hanya sejauh doa ketika kami datang berseru kepadamu. Kami tahu dan percaya di dalam nama-Mu Tuhan ada jawaban atas setiap persoalan di hidup kami. Kami percaya ya Tuhan, percaya Kau Tuhan yang sanggup